Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, materi kita hari ini kita belajar tentang kebersihan, kemudian mengenal bangun ruang, dan juga nanti ada bermain peran, tapi anak-anak membacanya dengan intonasi yang benar, hanya membaca atau mendengar ya. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran 1. Hidup bersih dan sehat dapat dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan tempat bermain. Tempat bermain yang bersih dan tidak akan ada sampah. Tempat bermain yang bersih juga tidak akan ada lalat, kecoa, juga nyamuk. Jika tempat bermain dijaga kebersihannya, maka kita akan merasa nyaman bermain bersama. Apabila tempat bermain bersih, maka pengunjung pun sehat. Masih ingatkah kalian dengan ungkapan kebersihan pangkal kesehatan? Nah, jadi anak-anak semuanya, kita harus membiasakan hidup bersih di mana saja kita berada. Kalaupun ada sampah di sekitar kita, apalagi pada saat kita bermain, kita harus cepat membuangnya ke tempat sampah, ya. Nah, berikutnya anak-anak amati gambar berikut ya. Pada gambar situ salah satu tempat bermain anak-anak adalah taman kota. Nah, taman kota itu adalah salah satu fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah. Nah, ada permainan seperti itu, kadang-kadang yang seperti pelosotan, seperti di TK kita kan ada ya. Nah, anak-anak baca itu ya. Anak-anak baca, kemudian di sana kita harus selalu menjaga kebersihan. Ingat pesan ibu, dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kebersihan. Nah, sebab perhatikan halaman 97, mari bermain peran. Nah, bacalah dialog di bawah ini bersama temanmu. Nah, itu kalau kita di sekolah ya nak ya. Sekarang kalian berada di rumah, kita belajar dari rumah. Anak-anak bermain peran seolah-olah bermain dengan teman, tetapi di sini anak-anak membacanya sendiri. Tetapi perhatikan intonasi yang benar ya. Untuk memberikan contoh cara membacanya ya. Kebersihan lingkungan bermain. Ada yang sebagai Anton, ada yang sebagai Made, tetapi ibu membacanya sendiri. Hai Made, ayo kita bermain di taman kota. Ayo. Wah, pasti menyenangkan ya. Iya, pasti. Made, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ah, tidak apa-apa. Nanti ada petugas kebersihan yang menyapunya kan? Tidak boleh begitu, Made. Meskipun di taman kota ada petugas kebersihan, tetapi kita juga harus menjaga kebersihan tempat bermain kita. Memangnya kenapa? Karena menjaga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau semua orang membuang sampah sembarangan, pasti tempat ini akan banyak sampah. Kamu benar Anton, aku akan membuang sampah di tempat sampah saja, biar tempat bermain kita menjadi bersih. Nah, itu baru benar kawan. Nanti anak-anak lakukan sendiri ya membacanya dengan intonasi yang benar. Nanti itu juga disetor halaman 97 seperti membaca itu ya. Nah anak-anak di halaman 101 itu ada gambar. Warnailah gambar di bawah ini agar tampak lebih menarik. Itu belum diwarnai. Anak-anak silahkan berkreasi memberikan warna yang menarik ya. Itu ada pelosotan, kursi taman, ada permainan yang lainnya. Anak-anak silahkan ya. Nah anak-anak, selanjutnya kita matematika ya, belajar tentang mengenal bangun ruang. Nah tema 4, subtema 3 ini
Kita bukan lagi bangun datar tapi bangun ruang. Dikatakan bangun ruang karena memiliki ruangan atau 3 dimensi. Kalau bangun datar 2 dimensi, ada panjang dan lebar saja. Tapi kalau bangun ruang itu 3 dimensi, ada panjang, lebar, dan isi atau volume, ada ruangannya. Nah, pengertian bangun ruang itu adalah sebuah bangun yang memiliki ruang. Ruang itu volume atau isi. Kemudian bangun ruang itu juga memiliki 3 komponen. Jadi di sekitar kita banyak bangun ruangnya ya. Contohnya misalnya kotak sepatu, rumah. Nah, di situ bangun ruang 3 komponennya ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Kalau sisi itu sama dengan pipi atau depannya. Nah, selanjutnya kita mengamati macam-macam bangun ruang. Nah, ini ada 4 gambar bangun ruang: kubus, balok, 5 segitiga, prisma segi 5. Nah, perhatikan ini ya, bangun ruangnya. Ada balok, kemudian 5 segitiga, kemudian prisma segi 5. Sekarang perhatikan ya, perbedaan antara limas dengan prisma. Kalau prisma itu ada tutup dan alas bedanya ya. Kalau limas dia tidak mempunyai tutup. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian sisinya pada prisma itu dia ada bangun datar persegi panjang. Nah, perhatikan berikutnya kita mulai mengenal dari kubus ya. Ini kubus ada tiga komponen tadi, ada rusuk, sisi, dan titik sudut ya pada kubus. Nah, bangun-bangun yang berbentuk kubus ini banyak di sekitar kita ya. Seperti Rubik ya, permainan, atau dadu itu berbentuk kubus juga. Nah, rusuk, perhatikan rusuk. Rusuk kalau pada bangun datar tempo hari kita belajar itu ruas garis. Nah, sama ruas garis atau rusuk pada bangun ruang itu disebut rusuk. Ruas garis juga sama ya. Perhatikan ini ada kemudian sisi. Kalau sisinya itu ibu katakan tadi pipinya, tapi kalau titik sudut itu titiknya, titik yang menghubungkan 2 garis. Nah ya, sekarang pada kubus ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang kita akan lanjutkan menghitung jumlah rusuk. Nah, sekarang kita contohkan dulu pada bangun kubus. Ini adalah bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini adalah rusuk G, C, atau boleh juga C, G, silahkan, sama saja ya. Nah, supaya tidak keliru dia berurutan B, C, kemudian B, F ya, berurutan. Selesaikan dulu yang satu bidang, kemudian rusuk F, G. Setelah itu baru di atasnya G, H, E, H, E, F, E, A, D, H, D, C, A, B, dan A, D. Nah, setelah kita hitung secara berurutan, anak-anak supaya tidak lupa, caranya boleh diconteng-conteng ya, supaya mana yang sudah dihitung jangan terdobel 2 kali. Jadi jumlah rusuk kubus ada 12 rusuk. Itu jumlahnya. Kita akan menghitung jumlah sisi pada kubusnya. Sisi atau bisa dikatakan pipinya atau dindingnya ya. Sisi itu ada sekat yang membatasi bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Nah, itu sisi. Ada sisi B, C, F, G urutan ya. Kemudian sisi berikutnya E, F, H, G atau E, F, G, H sama aja. Sisi D, C, H, G. Kemudian sisi A, D, E, H,
ADBC, dan ABEF. Nah, setelah selesai kita hitung jumlah sisi kubus ada 6 sisi. Jumlah titik sudut kubus. Titik sudut adalah perpotongan 3 bidang sisi atau 3 rusuk. Nah, sekarang perhatikan ini ada titik. Nah, titik sudut A, titik sudut B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi jumlah titik sudut kubus itu ada 8 titik sudut. Nah, sekarang berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang prisma segitiga. Ingat, kata Ibu tadi ya, bahwa perbedaan antara prisma sama limas itu kalau prisma mempunyai tutup atas dan bawah. Jadi, tutup yang di atas dan alas di bawah. Mempunyai dindingnya ada 3 yang berbentuk persegi panjang. Nah, kita akan membahas tentang rusuk prisma segitiga. Sekarang kita lihat satu persatu. Rusuk FD, FE, kemudian ED, kemudian EB, rusuknya AB, lalu AD, dan BC, AC, juga FC. Nah, itu rusuk prisma segitiga. Jadi jumlahnya ada 9. Berikutnya kita akan menghitung jumlah sisi pada prisma segitiga. Nah, sisinya yang berbentuk persegi panjang ABED, kemudian ACDF, kemudian CBEF. Juga yang berbentuk segitiga ada 2, tutup dan alas, EDF, alasnya yaitu ABC. Nah, jumlah sisinya ada 5. Jadi jumlah sisi prisma segitiga ada 5. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah titik sudut prisma segitiga. Perhatikan ini ya, ini titik sudutnya. Dari bangun prisma segitiga ini A, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, D, E, F. Jadi jumlah titik sudutnya ada 6. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bangun ruang limas segi 4. Sama 3 komponennya. Nah, di bawahnya itu ada alas yang berbentuk persegi atau segi 4 yang sama sisinya. Ada juga limas segitiga, sama saja ya. Sekarang kita akan menghitung sisinya dulu ya. Sisinya yang berbentuk segitiga ada 4 karena dia alasnya segi 4. BCE, DCE, ADE, kemudian ABE. Nah, yang berbentuk segi 4 ada ABCD. Jadi jumlah sisi 5 segi 4 ada 5. Jumlah sisi 5 segi 4 yang ada 5 tadi terdiri dari 4 buah sisi yang berbentuk segitiga dan 1 buah alas yang berbentuk segi 4. Itu 5 segi 4. Lanjutkan dengan menghitung jumlah rusuk limas segi 4 ya. Rusuk atau garisnya yaitu EB, CB, CE, kemudian DC, ED, AE, AD, dan AB. Itu adalah rusuk dari 5 segi 4. Jadi jumlah rusuk 5 segi 4 ada 8 ya. Hitung jumlah titik sudut 5 segi 4 ya. Titik sudut tadi adalah perpotongan 3 bidang sisi atau 3 rusuk. Nah, sekarang sudutnya, titik sudutnya ada A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E. Jadi jumlah titik sudut pada 5 segi 4 adalah 5 ya. Titik sudutnya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat, menonton, dan mengamati macam-macam pembangun ruang, namanya, juga sisi, rusuk, dan titik sudutnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan anak-anak semakin pinter, semakin cerdas, dan semoga ilmunya selalu bermanfaat. Nah, anak-anak, selanjutnya nanti
Anak-anak buka halaman 114 sebagai tugas juga. Di sini tentukan banyaknya ruas garis, sisi, dan titik sudut. Coba perhatikan, ini ada kata titik sudut ditambahin tulisannya, ya. Kemudian di sini ada gambar bangun ruangnya. Ini ada kubus, balok, prisma segitiga, 5 segitiga, prisma segi 5. Nah, untuk gambarnya minta tolong sama ayah atau bundanya ya digambar seperti contoh di halaman sebelumnya ada. Anak-anak tinggal menentukan jumlah ruas garis atau rusuk ya. Tadi sudah dijelaskan yang mana yang rusuk, kemudian jumlah sisi dan titik sudutnya. Nanti dilapor atau disetor ke ibu ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum